Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelasnya Bu Gina. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang definisi, kemudian rumus apa yang digunakan, tentang elastisitas permintaan berikut dengan jenisnya apa saja. Maka pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang soal dan pembahasan elastisitas permintaan. Jadi saya sudah menyediakan ada 4 contoh soal untuk kita bahas bersama-sama. Untuk itu kita akan mulai dari yang nomor pertama dulu. Yang pertama ini tentang harga beras ya. Jadi jika harga beras naik dari 8.000 per kilogram menjadi 10.000 per kilogram, maka jumlah yang diminta turun dari 50.000 kilogram menjadi 40.000 kilogram. Tentukan nilai elastisitas dan jenis elastisitas permintaannya. Baiklah, ini kita akan menggunakan rumus yang pertama ya. Jadi ini yang kita gunakan ini ya. Jadi ED sama dengan delta Hi per delta P dikali P per Hi. Nah, delta Hi ini adalah selisih Hi. Selisih Hi itu berarti selisih jumlahnya. Jadi awalnya kan 50.000 dikurangi 40.000, kemudian dibagi delta P berarti selisih harganya dari 10.000 dikurangi 80.000, kemudian dikali P per Hi. P nya ini adalah harga awal. Harga awal itu awalnya adalah 8.000, kemudian Hi awalnya itu sebesar 50.000 ya. Nah, dari sini kita mulai sederhanakan. Yang ini bisa dicoret. 50.000 kurangi 40.000 itu 10.000, kemudian 10.000 kurangi 8.000 itu 2.000. Ini 8 per 50. Kemudian kita sederhanakan. Ini berarti ini habis. Tinggal 8 per 10 atau 0,8. Nilainya ini berarti kurang dari 1. Karena nilainya kurang dari 1, maka jenis elastisitasnya adalah inelastis. Ya, inelastis. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 kita gunakan rumus yang sama. ED sama dengan delta Hi per delta P dikali P per Hi ya. Nah, ini berarti Hi-nya awalnya 500 dikurangi 450 per delta P-nya 100.000 dikurangi 80.000 dikali P mula-mula. P mula-mula itu adalah harga semula. Harga semula itu 80.000 dibagi Hi mula-mula itu adalah 500. Nah, ini kita sederhanakan. 500 kurangi 450 adalah 50. 100.000 kurangi 80.000 itu 20.000 dikali ini saya sederhanakan tinggal 800 per 5 ya. Kemudian ini saya coret dengan ini sama ini, berarti tinggal 8 kali 5 40 per 20 kali 5 100 ya. 0,4 ini juga kurang dari 1. Karena kurang dari 1 berarti dia inelastis. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau nomor 3 ini sudah masuk ke penerapan diferensial atau turunan ya. Jadi misal diketahui fungsi permintaan Hi sama dengan 500 dikurangi 2P, di mana nilai P adalah 100. Tentukan nilai elastisitas dan jenis elastisitasnya ya. Jadi kalau kita gunakan diferensial itu kan ED sama dengan diferensial Hi terhadap P dikali P per Hi ya kan. Nah, berarti kita akan menurunkan ini. Turunannya itu berapa gitu kan. 500 min 2P per DP dikali P nya
belum tahu, P-nya sudah diketahui 100, Q-nya tapi belum tahu. Nah, karena kita belum tahu nilai P-nya, dengan bantuan P sama dengan 100 kita akan mencari nilai Q-nya ya. Jadi P-nya 100, ini kita ganti P-nya 100. Jadi 2P ini P-nya kita ganti 100 sehingga ketemu nanti nilai Q-nya ya. Jadi ini 500 dikurangi 2 kali 100. Berarti 500 kurangi 200 adalah 300. Nah, dari sini kita langsung substitusi ke sini. P-nya berarti 100, Q-nya ketemu 300. Nah, kemudian ini turunannya 500 kurangi 2P, turunannya adalah negatif 2 dikali gini ya, 1/3, berarti negatif 2/3. Nilainya kurang dari 1, sehingga ini termasuk elastisitas permintaan yang inelastis ya. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, ini sama ya. Misal diketahui fungsi permintaan P sama dengan 600 min setengah Q, di mana nilai Q sama dengan 300. Nah, karena ini bentuknya P, padahal nanti kan yang diturunkan adalah Q, maka kita ubah dulu bentuknya menjadi Q sama dengan. Nah, ini kan P sama dengan 600 min 0,5 Q. Nah, berarti kalau kita misalnya pindah Q-nya ke sini, berarti kan jadi positif 0,5 Q sama dengan 600 dikurangi P gitu kan. Artinya ini Q sama dengan 600 min P per 0,5 ini kan. Atau 600 dibagi setengah ya, berarti 1200 dikurangi 1 dibagi setengah sama dengan 2P gini. Nah, dari sini kita akan mencari nilai P-nya dengan memasukkan nilai Q-nya sama dengan 300. Berarti ini 300 sama dengan 1200 kurangi 2P ya. 2P-nya saya pindah ke depan. Berarti 1200 kurangi 300. Berarti 2P sama dengan 900, sehingga P-nya ketemu 450. Baru kita mencari ED-nya. ED sama dengan DI per DP dikali P per Q. Nah, berarti turunannya Q-nya sekarang kita pakai yang ini ya, 1200 dikurangi 2P dikali P-nya 450 per Q-nya adalah 300. Nah, dari sini ini kan min 2 ya turunannya. Berarti min 2 dikali gini, saya sederhanakan, ini kalau bagi 15 itu 3, kalau bagi 15 2, jadi ini 3/2. Habis tinggal min 3, berarti ini kurang dari 1 juga, berarti termasuk inelastis. Nah, itu tadi adalah contoh soal tentang elastisitas permintaan. Jika terlalu cepat boleh dikurangi kecepatannya atau diatur kecepatannya pada pengaturan YouTube. Namun, jika ada pertanyaan atau masih belum paham, boleh langsung ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.